Saya kan bicara nggak senang privat. Karakter orang yang jahat, Ba'alawi yang bahlul. Ya, tapi kalau Habib-habibnya yang alim, Ba'alawi yang alim, apa dasar saya nggak suka? Apa alasan saya nggak suka sama Habib yang alim? Hah? Habib Salim bin Jindan, alim, allamah. Apa alasan saya benci sama beliau? Bahlul saya. Habib Umar Bukiduri, alim, allamah. Apa alasan saya untuk nggak suka sama beliau? Jelas nggak kira-kira? Tidak suka saya privat orang-orang yang berjalan nabrak syariat. Jangankan Habib, siapapun orangnya gue nggak demen. Cuman gue nggak bisa ngelawan karena ini negara. Negara tidak memfasilitasi untuk memberantas hal-hal kayak gitu. Ya saya diam. Tapi kalau ditanya nggak setuju, gitu loh. Orang senang. Tapi saya meyakini dia sayyid, dia juria. Cuman nggak suka saya tuh ada doktrin-doktrin yang mukhalaf daripada syar'i. Contoh, Habib itu biar nggak sembahyang masuk surga. Yang penting keturunan Nabi. Saya bilang, saya dapat timah jadi sepotong tangan sama Nabi. Kalau nabrak, ya kan? Saya nyuri. Ya Rasulullah, bagaimana yang curi itu keluarga kamu? Katakan. Ya, apa kata Nabi? Jangankan keluarga saya, anak saya. Kalau keluarga jauh banget dah, ya kan? Anak saya maling, nyolong, tak potong tangannya, kan gitu ya? Itu Nabi. Anaknya yang layak maksum tuh, Sayyidah Fatimah, salah kena hukum. Apalagi curu-curu, cucu-cucu yang nggak jelas, nasabnya pun baru sekarang terbongkar nggak jelas kan? Ya, nggak sholat di itikad masuk surga kan? Sesat aliran itu. Ya. Yeah. Orang didoktrin itu, didoktrin bodoh orang. Jadi datang orang kan, oh kan gaya banget tuh Habib Bahlul ya. Allah, ya kan? Padahal nggak layak dicium tangan orang Bahlul. Ada lagi doktrin Syiah, Rafidhi. Masih mending imamnya. Rafidhi, apa katanya? Satu orang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama. Mengaji sama Habib bodoh lebih baik daripada ngaji sama ulama. Ya. Pertanyaan otak pakai otak. Nih, gua kagak kasar ngomong udah ini. Otak pakai orang goblok tuh apa yang diajarin? Sehingga dibilang apa? Lebih baik daripada 70 kiai ulama. Ini kan doktrin pembodohan. Orang bodoh memang demen yang begitu. Orang yang nggak mau ngaji, nggak mau pinter, demen yang kayak gitu. Cukup masuk surga, hormat Habib. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali ditanya terkait orang masuk surga nggak ada ibadahnya. Wahai Sayyidina Ali, enak kali orang itu masuk surga nggak ada ibadahnya. Siapa tuh yang masuk surga tanpa ibadah? Tahu nggak? Masuk surga nggak ada ibadah, sholat kagak, ngaji kagak, masuk surga. Dua golongan masuk surga nggak perlu ibadah. Anak bayi sama orang gila. Gilanya di masa bayi, di masa belum mukallaf, belum balik. Apa kata Sayyidina Ali? Seandainya bayi-bayi itu mau setelah masuk surga, sungguh dia pilih hidup masuk surga dengan amal, bukan dengan tanpa amal. Kenapa? Nggak ada manzilah. Selamat, alhamdulillah, memang masuk surga, tapi nggak ada kedudukan. Kita hidup di dunia ini, ya, hidup di dunia udah untung, hidup bisa napas, ya nggak? Jalan kemana-mana, tapi nggak ada manzilah, nggak ada kedudukan. Ibarat orang idiot hidup di dunia aman, dia sholat nggak ada hukumnya,
Dia nggak sholat nih, orang berdosa depan, orang idiot. Tapi gak ada manzilahnya. Apa gak ada manzilah? Siapa yang mau kawin sama dia? Orang idiot. Mau. Punya mantu idiot. Iya kan? Hidup di dunia mah akur. Hukum gak ada, apapun gak kena. Ada orang gila, ambil pisau, nusuk orang, kena hukum? Enggak. Gak ada hukumnya. Itulah ibarat orang masuk surga tanpa amal. Gak ada manzilahnya. Ada ketika Kiai Imad ya mengatakan nabi palsu gitu ya. Oh, rumahnya berani amat ini. Gitu. Gue cariin data nih, gue rungkatin dia nih. Gitu. Saya pengen nyari data kebenaran habaib untuk ngerungkat Kiai Imad. Di kitab nasab ya, nyari celah sampai 2 bulan. Ini pala gue pusing tambah ini. Bukannya dapat keterangan malah berbalik. Semakin benar teori Kiai Imad. Ya, kita kan jujur bang, bukan tukang framing.